Engkau sudah menyediakan tempat, waktu, dan juga tim yang setia melayani di tempat ini Tuhan. Sehingga pada siang hari ini bukan suatu kebetulan kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biar apa yang menjadi isi hati-Mu tabur benih Tuhan yang akan berbuah dan menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mevrinda. Sudah ada yang belum nggak? Ada yang belum nggak? Ada. Berarti bertambah jemaatnya. Oke, ya. Pagi ini saya mau bagiin firman Tuhan ini tentang arti berkat, gitu ya. Nah, kalau dari saudara-saudara di sini, kalau dengar kata berkat itu ingatnya apa? Uang. Apa lagi? Sembako. Ada lagi? Ingat berkat itu ingat apa? Kesehatan, sembuh, ya. Jadi sama ya. Dulu waktu saya ini kan dari kecil sudah dari keluarga Kristen, bukan dari keluarga sih, saya sudah Kristen karena sekolah di sekolah Kristen meskipun semua keluarga Buddha. Cuman papa itu enggak enggak saklek harus agamanya ikut apa itu enggak. Jadi saya udah kenal firman Tuhan itu dari SD sampai sekarang. Nah, saya juga dulu berpikirnya berkat itu ya seperti itu. Kepingin apa, minta sama Tuhan gitu. Tapi jujur ya saudara-saudara, saya tuh sering kecewa. Jadi minta berkat Tuhan, saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Pakai ayat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seperti itu. Nah kemudian dengan berbagai permintaan, ada yang terkabul, ada yang tidak. Yang sering terkabul itu doa buat orang lain saudara. Kalau yang buat diri sendiri itu jarang. Kalau di pengalaman saya seperti itu. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan ini kan saya mintanya bukan dosa, saya ini kan mintanya sesuatu yang baik. Kenapa saya belum dikasih? Kadang-kadang seperti itu ya. Karena berkat itu saya bilang, ya itu kan kalau kita pulang dari gereja itu kan dikasih doa berkat itu kan seneng ya. Kayaknya udah semangat ini gitu. Nah setelah saya udah lama mengenal firman Tuhan dan membaca baik-baik, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, itu saya tuh baru tahu arti berkat yang sebenarnya itu ya mungkin 1 bulan yang lalu lah. 1 bulan yang lalu baru saya konfirmasi, ya ini saya terjawablah sudah semua pertanyaanku sama Tuhan yang sekian tahun itu. Tuhan saya minta ini kok nggak dikasih, saya minta itu kok nggak dikasih, itu udah terjawab. Jadi berkat itu artinya itu bukan uang, ketenaran, materi atau apapun. Berkat itu adalah Tuhan menyertai kita ketika kita itu sedang diproses untuk diubahkan menjadi versi terbaik dari diri kita supaya kita itu siap menerima janji Tuhan. Jadi itu berkat ya. Nah, janji Tuhan itu kan kita tahu baik, nggak ada rancangan yang buruk seperti tadi Jenny ngomong. Nah, tapi apakah kita siap? Kita harus diubahkan dulu. Itu berkat. Berkat itu disertai Tuhannya itu loh. Pada saat melewati, karena tidak semua orang bisa melewati proses. Beberapa bulan yang lalu saya baca berita ada satu keluarga di apartemen Jakarta yang harusnya apartemen itu bukan apartemen untuk orang yang istilahnya tidak yang miskin tapi yang udah cukup oke. Dan itu melakukan bunuh diri sekeluarga. Mama ikat anaknya, papa ikat anaknya sama-sama terjun. Nah itu tidak bisa menghadapi proses. Ya. Nah ini saya mau kita baca firman Tuhan di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ini tentang orang lumpuh disembuhkan. Kita baca mulai dari ayat 1 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak lagi ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini kalau kita bayangin ya, ini kan di rumah mertuanya Petrus ya. Kalau kita bayangin sekarang lah, tiba-tiba Tuhan Yesus di sini, terus ini dibongkar ini. Ada orang di atas atap, dia bongkar atap ini. Kira-kira itu orang yang bongkar atap ini keinginannya ketemu Tuhan Yesus itu seberapa? Sangat besar. Itu keinginannya itu luar biasa ya. Kalau misalnya saya pilihnya pulang aja, atau dari luar aja, tunggu Tuhan Yesus selesai keluar. Ini sampai dibuka atap. Saya nggak tahu atapnya itu kayak gini apa enggak, tapi membayangkannya aja tuh sudah nggak masuk akal gitu loh. Ya nggak tahu juga ya. Itu kan apapun atapnya, kalau dibongkar itu pasti kan bunyinya mengganggu, debunya, gimana dimarahin orang, peralatan apa yang diperlukan, terus gimana posisinya supaya tepat di bawah. Ya Tuhan Yesus itu loh. Itu semua itu hal yang tidak bisa kita imajinasikan hari ini. Kalau saya sendiri pun tidak akan melakukan itu. Meskipun mungkin orang lumpuh itu mungkin orang tua saya atau mungkin anak saya, belum tentu saya mau gitu loh. Ini temennya ini luar biasa sih. Karena keinginannya itu luar biasa. Tapi kita lihat ya, ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kalau aku jadi orang lumpuhnya ini aku ini bingung. Loh, ini turun kan sudah jelas orang lumpuh diturunin minta apa? Sembuh. Lah, tapi yang Tuhan kasih apa? Dosamu sudah diampuni. Jadi, Tuhan itu hanya menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan, Tuhan tahu keinginannya mereka segitunya loh. Gak biasa-biasa ini. Kita kadang dengarkan ada KKR di mana mau datang, begitu macet aja lah, pulang aja wes. Kalau nak parkir gitu ya. Atau misalnya hujan, udah nggak jadi berangkat deh. Ini nih atap dibongkar. Dan sudah segitunya Tuhan teman-temannya turunin, dan Tuhan itu jawabannya dosamu sudah diampuni gitu. Ya kaget ya, kok jawabannya gitu. Nah karena Tuhan itu menjawab kebutuhan. Nah orang ini tuh lebih butuh keselamatan. Lebih baik kan lumpuh sampai meninggal terus mati masuk surga ketemu Tuhan, daripada dia tidak lumpuh berbuat dosa, tidak pernah cari Tuhan, akhirnya terhilang. Nah itu yang saya bilang, Tuhan ini menjawab kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita lihat lagi ya di sini kan yang Tuhan inginkan itu kan adalah perubahan kita. Kita itu dipenuhi kok. Kalau cuma kebutuhan itu pasti dipenuhi. Tapi setiap kali kita dipenuhi itu Tuhan itu mau kasih kita apapun sebenarnya bisa. Cuman satu yang dia minta dari kita, perubahan hati kita. Itu yang Tuhan tidak bisa kendalikan seperti robot. Dia mau bikin kita sejahtera, mau bikin kita apapun sembuh langsung atau apa itu bisa. Tapi dia mau kita ini sendiri dengan hati kita, dari hati kita itu mau berubah, mau diubahkan. Gitu. Nah kalau kita lihat lagi ya di kitab Lukas 17 ayat 19. Nih. Lukas 17 ayat 19. Ini cerita tentang orang kusta yang 10 orang disembuhkan,
tetapi yang balik cuman Satu. satu. Emang jemaat sini pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Amin. Jadi di sini kita baca ya. Ini kan Tuhan Yesus tanya ya, yang mulai dari ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Artinya sudah disembuhkan. Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggrisnya itu artinya itu the faith make you whole. Jadi orang ini tuh bukan hanya mengalami kesembuhan secara penyakit kustanya aja, tapi dia mengalami keselamatan. Jadi whole itu semua, sembuh di penyakitnya, selamatlah juga jiwanya. Karena yang Tuhan mau itu jiwa kita selalu. Ya, jadi yang Tuhan bilang itu the faith make you whole. Mungkin ke-9 orang itu ngalami kesembuhan, terus dia udah pergi ceritain, aku sudah sembuh, tapi kita nggak tahu setelah itu mereka kemana. Apakah mereka mengenal Tuhan setelah itu? Apakah mereka mengalami perubahan setelah itu? Apakah hidup mereka itu mencari haus, cari firman Tuhan, ingin belajar, cari kehendak Tuhan? Padahal yang penting itu yang itu, bukan yang disembuhkan itu. Dia sembuh terus dia pergi berbuat dosa lagi, ketemunya nanti ya neraka, maut. Sedangkan orang yang balik ini, dia balik dan dia mengenal Tuhan itu siapa. Tandanya apa? Dia kan memuliakan Tuhan, dia berterima kasih, dia tahu Tuhan Yesus ini siapa. Dia percaya bahwa dia akan selamat ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ia bersyukur, mengucap syukur, dan dia menerima semuanya whole. Whole itu seluruhnya, nggak setengah-setengah gitu. Nah, makanya setiap kali yang tadi Jenny bilang waktu dia kesaksian, setiap kali kita ngalami masalah itu jangan fokusnya itu ke hadiahnya, apa ya, berkatnya yang tadi kita bilang, mana uangnya Tuhan, ini sudah jatuh tempo gitu, atau mana sembuhnya Tuhan, ini saya sudah berapa tahun ini dan sebagainya. Tapi fokusnya ke saya ini harus ngerubah apa sih sekarang. Kalau misalnya kita ngomong orang yang sakit ya ada orang yang saya kenal sakit nggak sembuh-sembuh, tapi ya memang nggak berubah sih. Sebenarnya sakit itu kalau saya bilang sih 80% dari diri kita sendiri nih kok. Ada 20% yang bukan dari kita, yang misalnya digigit nyamuk, ya bukan dari kita. Tapi kalau darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan jantung teman-temannya, itu dari kita kok. Makannya ngawur, nggak mau olahraga. Tapi di sini aktif ini, suka joget soalnya. Jadi sehat semua ya. Ya ada yang seperti itu, tidak mau berubah. Sudah tahu makannya nggak boleh over jeroan, nggak boleh over minyak, ya tetap aja makan. Nah terus dia minta Tuhan tagih, Tuhan kan Tuhan itu penyembuh, lah kok nggak sembuh-sembuh gitu. Karena yang dikejar itu sembuhnya lah, uangnya lah, mana kerjaannya Tuhan gitu loh. Padahal Tuhan ini mau kita itu berubah, diberkati itu prosesnya, disertai Tuhannya itu loh. Padahal ketika kita memutuskan kita mau berubah, dibantu loh itu. Ketika kita bilang Tuhan, saya ini tidak sanggup, sertai saya supaya saya sanggup. Berikan Roh Kudus-Mu, berikan saya kekuatan secara alam roh yang bisa menguatkan saya supaya saya bisa berubah. Yang penting hatinya aja. Ketika hati kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan, sudah bukan kekuatan kita itu,
itu sudah kekuatan dari Roh Kudus. Nah seperti itu. Ada orang yang saya lihat pekerjaan selalu ganti, nanti ke sini ganti, ke sana ganti. Setiap kali kalau saya ini sering interview orang soalnya kalau kerja, jadi saya tuh selalu tanya kenapa dia keluar gitu. Dan saya ini paling tidak akan nerima orang kalau dia keluar itu karena nggak cocok sama temennya yang di tempat lama. Karena saya bilang, kamu nggak cocok sama temenmu di tempat lama, pindah ke tempat baru, menurut saya tidak akan cocok. Apalagi kalau apa istilahnya, semakin banyak orang, kan semakin banyak perbedaan itu, semakin banyak hal-hal yang harus kita cocokkan. Kalau dia nggak berhasil satu tempat, gimana caranya dia berhasil di tempat lain, gitu. Nah, kalau yang zaman kemarin yang yang melamar kerja itu kebanyakan di PHK karena COVID, nah itu pasti diterima tuh. Meskipun kadang nilainya belum nyampe lah, apalah. Dan saya itu mentoleransi proses. Jadi kalau misalnya kamu mau berproses, ayo. Karena saya tahu di dalam proses itulah dia di waktu itu diberkati tuh. Dia berkatnya itu pada saat dia diproses. Yang penting dia tahan, dia mau melakukan setiap hal, cocok tidak cocoknya dengan orang, dia manusia menajamkan manusia ya. Bukan lari gitu loh, dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Biasanya saya, soalnya kadang kalau lagi butuh banyak orang, terus kalau suka pindah-pindah itu capek sih. Yang ngajar ini, ngajarin kerja ini capek. Padahal kita bukan guru. Kalau saya biasanya bilang sama orang yang melamar kerja itu gini, kamu ini kerja ya, jadi kamu dapat gaji. Jadi kita akan menuntut supaya kamu melakukan kerjaanmu, bukan lagi kita harus ngajarin sampai kamu pintar dan mentoleransi kesalahanmu. Kalau kamu minta ditoleransi itu masih di sekolah. Di sekolah kamu yang bayar uang sekolah soalnya. Kalau di kerjaan saya yang bayar kamu. Jadi kita tolong dibedain. Tetap kita akan ajarin, tapi ya itu jangan mentoleransi semua kesalahanmu, karena orang yang kalau dibilang, pokoknya kalau saya ini ya, kalau ada karyawan salah satu kali, kesalahan sebesar apapun itu, saya toleransi pasti satu kali, soalnya dia belajar. Saya bilang ini prosesmu, apapun yang terjadi, resiko yang terbesar barusan ini saya mengalami suatu masalah juga sih. Saya punya akun marketplace yang udah rintis 2-3 tahunan. Kalau ada yang pernah tahu merintis toko di marketplace, itu mungkin bisa memahami perasaan saya. Jadi sudah melakukan berbagai effort, sudah mengikuti iklan, mengikuti seminar, belajar kiri kanan, ngomongin akun sampai omset ratusan juta. Wah, senang banget. Wah, kita pokoknya sampai tiap bulan pergi makan sama karyawan gitu ya. Terus satu kali gara-gara kesalahan satu anak saya, akun ini diblokir. Aduh. Nah itu, saya toleransi. Karena saya bilang, ini kamu belajar. Tapi kalau kamu lakukan kedua kali, kamu sudah tidak belajar yang namanya. Ini udah double gitu. Nggak denger gitu. Jadi ya itu, yang penting sih kita ini mau berubah, mau diproses. Itulah berkat. Ya, seperti itu. Kemudian satu dua ayat lagi supaya nggak ada yang tidur cepat ya. Harus bangunin. Soalnya ini AC-nya tambah dingin, C. Tambah nyaman ini. Ya kalau kemarin mereka nggak bisa tidur soalnya kipas gitu. Nah ini ayat yang berikutnya itu kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia diberkati oleh Allah Bapa di surga karena dia itu memenuhi kebutuhan bukan keinginannya dia. Ini baca di kitab Markus 15 ayat 23.
waktu Tuhan Yesus disalib, kita coba dari ayat 22 deh. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ada yang tahu nggak? Anggur mur ini untuk apa sih? Ini diberikan setiap kali orang mau dihukum mati. Ada yang tahu nggak? Nah nih, Bu Gemini tidak bisa. Iya, ngeri nih. Ya. Jadi anggur dan mur itu diberikan untuk orang yang mau dihukum mati, apalagi dengan cara disalib. Itu karena waktu sebelum disalib itu kan Tuhan Yesus sudah disiksa ya. Udah sakit banget lah semua ini, dari ujung kepala kena mahkota duri sampai ujung kaki kena paku, kena cambuk. Itu udah berdarah-darah sampai kayak gitu, jadi sakit. Makanya itu terakhir kali sebelum ditusuk tombak di lambung supaya mati, itu dikasih ini. Dan semua orang kalau yang mau disalib itu nunggu ini sebelum dia mati supaya dia bisa menghilangkan rasa sakit sesaat sebelum mati. Karena ini kan habis ini mati nih. Tapi Tuhan Yesus tolak. Kenapa Tuhan Yesus tolak? Tadi sudah ada kisi-kisinya tadi waktu sebelum ngomong. Iya. Ya, karena Tuhan Yesus mau memenuhi nubuatan yang ada di kitab Yesaya 53. Yesaya. Yesaya 53. Jadi ini kan memang sudah dinubuatkan ya dari zaman perjanjian lama. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap ia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya. Dia dianiaya, tetapi tidak membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Jadi kan waktu disalib itu ada yang ngomong, kalau kamu anak Allah turun sekarang dari sini, mana Allahmu gitu. Tapi dia memenuhi ini karena ini yang dikehendaki Bapa untuk dia, dan itu untuk kita sebenarnya. Jadi kita lihat keteladanan Tuhan Yesus ya. Dia itu tidak membuka mulutnya seperti, kalau saya sih ya, kalau merasa diri benar itu enggak belum bisa diem lah. Betul. Debat ngerasa benar belum bisa diem. Paling tidak ngomong lah satu patah. Dulu panjang kalimatnya, sekarang udah pendek. In progress untuk diam. Ya karena Tuhan Yesus lakukan ini loh, dia nggak salah, dia disiksa seperti ini, dan ini bahkan untuk kita. Tetapi karena ini perintah Bapanya yang di sorga, yang memang mau ini terjadi atas hidupnya Tuhan Yesus, maka ia melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Makanya nerima rasa anti sakit pun tidak mau, karena dia tahu Tuhan ini mau saya ngalami kesakitan ini gitu loh. Nah itu loh ya, kadang-kadang kita ini lupa
Ingatnya itu berkat itu loh yang tadi pertama itu loh. Lupa prosesnya yang Tuhan mau kehendaknya. Seandainya kita dalam setiap ini apa ya, reset mindset, apa ya, mengubah pola pikir. Atur pikiran kita ya, kita ubah pola pikir. Kalau saya mau minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Lalu kita ingat, Tuhan sertai saya supaya saya bisa berubah hidup sehat, supaya saya disiplin olahraga, saya menghindari makanan yang tidak boleh. Sertai saya nggak kuat nih. Sertai saya. Itu berkatnya, ya. Jangan itu tadi tuh langsung mau sembuh, langsung mau apa. Itu sering mengecewakan. Saya sudah mengalami, sering kecewa. Karena nggak fokus sama apa proses. Harusnya kalau kayak sekarang, kalau saya ngalami masalah itu, saya bilang terima kasih Tuhan, saya sudah diberkati gitu. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena sudah ngerti arti berkat itu apa. Bukan yang kayak dulu, terima kasih Tuhan, dananya sudah cair gitu. Dulu kan gitu. Kalau dananya belum cair itu kayak Tuhan kenapa belum? Jadi sekarang berubah. Tuhan terima kasih, saya sedang diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggalkan saya pada saat saya sedang diproses, entah kesabaran saya, kedisiplinan saya, ataupun emosi mau marah itu loh. Gitu. Nah itu sih, kita lihat keterangan Tuhan Yesus. Dan saya tutup apa ya? Ya saya tutup dulu ibadah kita. Saya sangat diberkati soalnya dengan pengertian baru tentang berkat, dan saya harap kita semua di sini juga memiliki pola pikir yang baru, ya. Jadi jangan takut terhadap proses seperti Ceyeni bilang. Hasilnya itu luar biasa. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi prosesnya, ya, ingat. Apapun yang sedang kita alami, kita berdoa, terima kasih Tuhan, aku sedang diberkati. Janji Tuhan itu nanti, nggak usah kita pikirin Tuhan mau kasih apa. Biasanya itu lebih dari yang kita minta. Biasanya sering sekali saya dengerin orang yang terima janji Tuhan itu ngomong lebih gitu loh. Ya, oke. Thank you untuk waktu dan kesempatannya ya. Apa? Baptisan apa? Percaya bertobat. Oh Yesus tidak pernah buat dosa. Kenapa dia harus dibaptis? Kita harus berpikir gitu. Betul nggak? Yesus dibaptis ya? Saya ini bingung, enggak. Dia kita dibaptis bu, gitu kan? Jadi dia dibaptis itu memberikan teladan buat kita, gitu. Bukan dia berdosa. Kita yang berdosa dibaptis, mengalami pertobatan. Yesus tidak pernah berdosa, tapi dia memberikan teladan buat kita. Sampai mau disalib, wah kelihatan jalan berkatin. Kalau disalib sampai berdarah-darah, ya berkatnya itu Yesus dimuliakan naik ke surga. Amin. Nah, ini pola pikir kita harus dirubah. Jadi Kristen jadi soge, jadi Kristen punya motor, jadi mobil punya pesawat. Itu salah itu kan. Makanya kalau ke gereja jangan cari berkat, cari siapa? Yesus. Sumbernya mulai adekei, aku adekei. Jadi dipraktekkan, firman itu dipraktekkan. Amin. Iya, kalau pola kita ini datang ke gereja supaya ada kesembuhan, ada mujizat, itu salah. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Mati di sini pun puji Tuhan. Siapa yang takut mati? Duit saya akeh, coba utangnya akeh mati. Iya toh. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Saya pun diberkati. Kita semua menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Walaupun prosesnya itu sulit ya melakukan kehendak Tuhan, tapi meneladani Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa di surga. Wes aja mikirin, aku nak melakukan gini nanti Tuhan kasih ini ya. Nggak perlu nuntut, ya, nggak perlu nuntut, ya. Pokoknya terserah Tuhan. Dia mengerti, dia peduli kebutuhanku, ya. Jadi hidup dalam penyertaan Tuhan itu luar biasa. Pas butuh Tuhan beri, pas butuh Tuhan beri itu keren. Nggak ada lebihnya bu, ya pasti ada lebih inilah, amin.
Pastilah, nggak mungkin. Karena apa? Kita dipanggil untuk diberkati kok. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia mengangkat tangan. Isi doanya apa? Diberkati semua. Jadi kita ini semua diberkati. Masalahnya, kita ini siap diberkati enggak? Ya, saya dikai 10 juta ya gak pernah ke gereja. Ya, kalau minggu tuh buka pokoknya kerja gitu. Ya, tapi waktu kita meresponi kasihnya Tuhan, iman kita ini harusnya mengalami terobosan keuangan. Tapi yang pertama, iman mengalami terobosan keuangan. Saya khotbah kemarin itu, yang pertama jangan tinggalkan ibadah. Setuju ya Pak ya? Kalau engkau memiliki iman mengalami terobosan keuangan, jangan tinggalkan ibadah. Jadi jangan Tuhan itu nomor 2, nomor 1. Ya, jangan uang tuh fana kok. Bahwa orang punya uang triliunan semua itu nggak ada artinya. Gitu? Betul ya betul? Itu kesaksian Bu Wahyu sama saya pokoknya pas semua gak sip gitu ya. Gak sempit, gak longgar, pas. Iya, hidup tuh seperti itu. Jadi kita bergairah di dalam Tuhan. Nah, ada susah lihat beberapa jemaat di sini yang sudah dipanggil Tuhan, yang biasa joget-joget, memberikan puisi itu tapi sampai itu. Iya, selalu wis selesai kabeh. Tinggal dilihat kita tuh kapan lagi barisan tuh dipanggil mulai gitu. Tapi bila kita mendandani hidup kita, kalau kita hidup untuk Tuhan, mati mempermuliakan Tuhan. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Sebenarnya hari ini itu